Saya kasih ingat, internet ini suatu saat akan di shutdown. 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 Ketika Bapak sudah keasikan, edik, tidak lagi punya cadangan lain, cara lain dalam hidup, sedang jalan-jalan menggunakan mobil listrik, ya, shutdown. Nggak bisa membayangkan. Nggak bisa bayangkan, bayangkanlah. Makanya kita perlu berimajinasi melihat apa yang akan terjadi, udang di balik batu semua ini. Bahwa dengan istilah globalisasi bahwa dunia tanpa batas, tapi tetap ada pembatasnya di ruang internet. Sehingga internet adalah jalur yang wajib kita kuasai, bukan dikuasai oleh swasta. Kan IP address itu kan kita terima dari swasta, bukan negara yang menguasainya. Jadi selama itu maka semua data termasuk yang ada di Abang at any time bisa diambil karena memang didesain demikian. Wah, jadi cuman karena di ruang digital kita tidak melihat dengan mata, kita nggak tahu apa yang terjadi ya. Pertanyaannya kan menjadi berkembang seperti ini, Bang. Selain negara yang menciptakan teknologi itu, katakanlah misalnya kalau bicara tentang Microsoft, teknologi Microsoft berarti kan Amerika. Selain negara Amerika dan beberapa negara yang maju teknologinya untuk industri telekomunikasi dan data segala macam, itu siapa yang bisa melakukan seperti itu? Tentu saja Cina karena mereka mandiri ya. Siapa negara-negara yang lain? Tidak ada yang mampu ya ternyata ya. Memang kita berada dalam genggaman global seperti itu. Bukan tidak mampu, tidak mau. Oh, oke. Seperti apa? Ya, di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Pepatah dulu itu bisa terbukti manakala kita punya ketahanan mental, ketahanan nasional yang kuat dan cinta akan bangsa. Saya akan mengelaborasi bagian itu, Bang. Kita bicara tentang koordinasi dulu. Sebelum datangnya BSSN, ya, badan yang dibentuk oleh negara untuk tujuan pengamanan itu tadi, ada berapa banyak lembaga yang melakukannya dan kemudian sekarang terkoordinasi di situ, dan apakah sudah efektif? Kalau yang saya tahu diawali dulu dari Polri. Polri berkembang sampai sekarang sudah jadi salah satu direktorat cyber Barreskrim Polri. Kemudian mungkin BIN, TNI dan seterusnya. Dan sekarang dengan adanya kebijakan bahwa adanya SPBE, sistem pemerintahan berbasis elektronik, maka diwajibkan di setiap lembaga pemerintah wajib hukumnya harus ada IT. QR code itu jebakan Batman. Oh, seperti apa? Ya, Bapak bisa mengakses. Begitu Bapak lihat lambang yang kotak itu, Pak. Iya. Yang ada gambar kayak titik kotak itu ya. Iya. Kita bisa akses apa yang menu makanan apa segala macam, tapi dia bisa akses kita balik. Apakah orang tahu? Kan enggak. Itulah dia punya the eye of Horus. Dia punya mata satu di situ. Dia bisa mengawasi kemanapun Bapak pergi. Bapak mau masuk ke rumah makan, Bapak makan apa? Bapak nginep di hotel, Bapak ini. Lah iya, makanya kembali lagi pada pertanyaan tadi. Lantas bagaimana kami para warga negara ini berharap kepada para penyelenggara negara, terutama yang memang mendapatkan mandat untuk mengamankan data itu bisa berharap. Lah kalau tadi kan kita masih bicara tentang kebocoran data pada ini malah sudah sampai pada QR code. Jadi bagaimana dong kita ini? Nggak akan aman. Saya harus sampaikan sekarang supaya jangan kita terlanjur menghabiskan banyak anggaran, tetapi hasilnya nanti akan minus. Dan penyesalan itu selalu datang di belakangan, Pak. Kalau awal-awal senang semua. Namanya promosi itu selalu menyenangkan. Begitu ada masalah semua lari. Sama dengan marketing, itulah kelemahan marketing, Pak. Dia tidak follow up faktor resikonya. Tetap saja saya merasa harus bertanya kembali tentang bagaimana keamanan kita sebagai warga negara menyangkut dengan data ini, Jenderal. Setiap hari kita mengeluarkan banyak data, ya kan? Apa sih namanya itu istilahnya itu di dalam ilmu data itu selalu kita setiap hari tanpa sadar mengirimkan data. Informasi yang beredar yang mengatakan bahwa data kita yang bocor itu, setelah saya lihat sebenarnya itu enggak
Saya belum sampai pada tahapan terlalu khawatir karena kenapa? Secara sadar saya kadang-kadang membuka diri saya kepada publik. Contoh, mau membuka satu akun Facebook misalnya. Kita menuliskan nama di situ, tanggal lahir, tinggal di mana, negara mana. Kan secara sadar kita menyerahkan data kita kan. Nah, yang beredar ini kan seperti itu. Saya lihat, coba tampilin. Ada nama-nama tokoh di situ. Itu ada Pak Joni Plate, ada kemudian Erick Thohir, kemudian Puan Maharani. Itu hal yang bisa kita lihat selama dia memiliki akun medsos. Oke? Itu ya. Yang jadi problem kalau kemudian ternyata data-data yang bocor itu seperti yang kita khawatirkan. Saya ada contoh nih, catatan nih. Daftar dokumen kepresidenan yang dibocorkan oleh Bjorka. Surat rahasia kepada presiden dalam amplop tertutup dikirim oleh Badan Intelijen Negara, ditujukan untuk RI 1. Kemudian surat rahasia kepada Mensesnek dalam amplop tertutup dengan BIN sebagai pengirimnya. 3. Permohonan jamuan snack kepala bagian protokol dan tata usaha pimpinan. Ini hal-hal yang sebenarnya private ya pada organisasi ya. Permohonan dukungan sarana dan prasarana dikirim oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dan seterusnya. Kalau sampai data tentang kegiatan dan jadwal-jadwal atau barangkali laporan-laporan lembaga negara kepada presiden yang bocor, saya rasa kita harus gelisah.